A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sambal Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gadai Nyawa, Kekasih Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh R. Nurlela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bule terdiam cukup lama saat aku bertanya perihal berita tersebut. Ia sedang menggoreng pisang kepok, sedangkan Pak Le belum pulang dari melayat di desa Bendungan, tempat tinggal Dewi. Aku duduk di amben, menatap punggungnya yang bergerak, mengikuti irama tangan dalam membolak-balikan adonan pisang dalam wajan. Bule, ulangku sedikit lebih keras. Ini Bule lagi mengingat-ingat, Wang. Tapi kayaknya nggak ada berita demikian, ucapnya. Aku menghela napas panjang. Kalau Pak Le tahu nggak ya? Pasti nggak tahu juga, karena memang nggak ada berita penyiksaan bocah di area pantai, apalagi di Pantai Drini. Pantai itu meskipun kabarnya cukup mistis, tapi sangat indah. Dulu, setiap kali kamu liburan kemari, pasti minta ke sana. Tutur Bule membuatku terperanjat. Jadi aku pernah ke sana waktu kecil, tanyaku. Bule gelagapan. Ia buru-buru mengambil tempat untuk pisang yang telah tiris. Iya. Mungkin kamu lupa karena masih kecil. Tapi aku gak ingat sama sekali, Le. Meskipun cuma sekilas, ujarku bingung. Iya, kan boleh bilang dulu kamu masih kecil. Jadi mana ingat. Sudah, nih, dimakan pisangnya mumpung masih hangat. Bule mengangsurkan nampan berisi 5 potong pisang berbentuk kipas. Aku mengunyah gorengan tersebut sambil menggali pikiran. Barangkali ada yang kulupa saat masih kecil. Tidak, sekeras apapun aku memikirkannya, tidak ada ingatan tentang pantai, kecuali saat kemarin bersama Mega. Aneh, jika aku liburan ke sini, itu artinya kurang lebih usia 5 atau 6 tahunan lebih. Harusnya aku ingat barang secuil. Ponselku berdering. Tobi mengirimkan pesan, menanyakan pendapatku tentang booking acara lusa. Pelanggannya meminta diskon karena sudah sering datang dan memesan meja lebih dari 10. Biasanya mereka menggunakan restoranku sebagai tempat pertemuan atau untuk acara ulang tahun. Selain lokasinya memiliki parkiran luas, desain ruangan yang hangat membuat mereka merasa cocok sebagai tempat perjamuan keluarga. Aku mau ke restoran dulu, Le. Pamitku berdiri. Memangnya sudah gak demam? Bule menoleh. Iya, sudah mendingan. Aku segera menuju kamar dan bersiap. Kulihat jarum jam menunjukkan angka 2. Tiba-tiba di halaman restoran, sekilas kupandangi salon di seberang jalan yang sepi. Mereka benar tutup ternyata. Entah kenapa, aku penasaran dengan isi salon tersebut. Namun, sebagai pria, tidak mungkin aku masuk ke sana seorang diri, kecuali membawa seseorang teman wanita. Teman, apa kulakukan itu saja. Pak Tawang, sapa Ririn membuka pintu. Aku segera memarkirkan motor, lalu menghampiri gadis yang tengah berjaga di dekat pintu masuk.
Ramai, tanyaku. Baru ada 5 meja sejak tadi pagi, Pak. Entah kenapa. Jalanan juga sepi, sautnya. Tobi di mana? Aku masuk sambil mengedarkan pandangan. Tidak ada satu meja pun yang terisi. Di ruangan Bapak. Ririn kembali ke tempat. Aku segera menuju ruangan di belakang. Di dalam, Tobi sedang berdiskusi dengan pelanggan melalui sambungan telepon. Melihatku datang, ia izin mematikan panggilan untuk berdiskusi denganku. Jadi, bagaimana menurutmu? Tanya Tobi menghela napas. Berikan saja diskon 5%. Minimal transaksi 1 juta. Sautku cepat. Aku sedang tidak ingin berpikir banyak. Tetapi hal ini telah kuputuskan saat di jalan. Berlaku kelipatan. Tobi menuliskannya di selembar kertas. Enggak, lebih dari itu. Free dessert buah. Maksimal 5 porsi ukuran besar. Ucapku. Pemuda di hadapanku mengangguk. Deal ya? Yakinnya? Iya. Aku merebahkan diri di sofa. Usai menyelesaikan perbincangan dengan pelanggan, Tobi bersiap keluar. Namun, aku menahannya. Tob, kamu pasti sudah tahu kan? Kematian karyawan salon depan. Tuturku membuatnya kembali duduk. Iya, Sukma mengabari ini tadi pagi, sautnya. Ternyata Mega pun kos di sana, Tob. Desaku. Mega? Maksud kamu di kos Cempaka? Tobi membeliakan mata. Iya, aku juga baru tahu tadi malam. Dia sudah keluar dari mes. Entah kenapa. Aku menyeka keringat dingin di dahi. Lalu, apakah Mega tahu apa yang terjadi? Itu murni bunuh diri? Tanya Tobi penuh antusias. Aku belum memastikan. Karena dia sulit dihubungi. Nanti malam kami akan bertemu. Aku akan coba memastikan itu, ujarku. Fotonya sudah tersebar di media sosial. Ngeri sih. Tobi membuka ponselnya, lalu menunjukkan satu gambar padaku. Di sana, jelas terlihat kondisi jenazah dengan wajah hancur, seperti terkena pukulan berulang. Rasanya cukup aneh jika itu hanya sebab terjatuh dari lantai 4. Aku menutup mulut karena mual. Mata gadis itu membeliak, nyaris terlepas dari tempatnya. Tom, kamu tahu berita penyiksaan bocah di Pantai Drini? Kalau nggak salah, kejadiannya 20 tahun yang lalu. Aku mengubah topik pembicaraan. Mengingat suara benda jatuh tadi malam saja membuatku bergidik. Aku takut itu benar Dewi, dan saksi yang seharusnya diperiksa adalah diriku. Apa? 20 tahun yang lalu? Itu artinya kita umur 8 tahun kan? Mana aku ingat. Tugasnya menggeleng. Coba ingat-ingat lagi. Kamu kan orang asli sini. Mungkin saja dulu sempat heboh, desaku. Tobi terdiam. Namun, beberapa saat kemudian ia pun menggeleng. Gak ada, Wang. Meskipun daya ingatku termasuk rendah, tapi hal semacam itu gak pernah ada. Lagi pula, kenapa kamu sepertinya penasaran sekali dengan berita yang belum tentu ada? Apalagi sudah cukup lama. Aku terdiam. Benar juga, kenapa aku terlalu memikirkannya. Bahkan sangat ingin tahu kebenarannya.
Apa karena 2 kali tidak sengaja melihat judul tersebut? Aku cuma iseng. Oh iya, tolong panggilkan Ririn kalau nggak ada kerjaan, pintaku. Untuk apa? Ah, maksudku, baiklah. Tobi melangkah pergi dengan ragu. Aku tahu, ia ada rasa dengan gadis itu. Tenang, Tob. Aku hanya ingin meminta sedikit bantuan kepadanya. Kamu makanya melangkah lebih maju. Takutnya ada yang nikung. Godaku membuatnya hilang kata-kata. Tobi menutup pintu perlahan. Tidak lama, Ririn datang. Wajahnya sudah tidak sepucat kemarin. Ada apa, Pak? Ia duduk di depanku. Kalau saya meminta sedikit bantuan, apa kamu bersedia? Tanyaku terus terang. Bantuan yang seperti apa? Ririn mengerutkan dahi. Begini, saya sebenarnya sedang dekat dengan Mega. Kamu dan yang lain pasti sudah tahu. Tapi tolong rahasiakan. Saya penasaran dengan isi salon Doro Ayu, tempat Mega bekerja. Apa kamu bersedia masuk ke sana? Saya akan berikan uangnya dan lakukan perawatan yang kamu inginkan. Tapi tolong sambil awasi atau carikan informasi mengenai praktik dan pemilik salon tersebut, paparku. Ririn terlihat kaget. Tapi kenapa harus saya, Pak? Karena saya percaya denganmu. Dan saya sendiri tidak mungkin masuk ke salon kecantikan itu tanpa alasan, ucapku. Gadis itu terdiam. Ia menunduk dalam. Oke, jangan dipaksa. Saya hanya menawarkan kerjasama. Kamu mendapatkan perawatan, sementara saya mendapat informasi, jelasku. Berapa uang yang akan Bapak berikan? Ririn mengangkat wajah. Itu. Bagaimana kalau 1 juta? Mungkin cukup. Aku mengingat-ingat pelayanan yang ada di papan nama salon. Kalau saya hutang lebih dari itu, apa Bapak akan berikan? Sebenarnya saya sedang kesulitan uang untuk biaya operasi ibu. Saya akan lakukan apa saja yang Bapak minta. Wajahnya mendadak muram. Operasi? Sakit apa ibumu? Aku menatapnya. Kanker payudara, ujar Ririn lirih. Aku menarik napas panjang. Baiklah, berapa yang kamu butuhkan? Ririn menyeka setitik air di sudut matanya. 5 juta, Pak. Nanti potong gaji saya saja. Saya akan tetap bekerja di sini. Apapun yang terjadi, saya tidak akan takut hanya karena penampakan Han. Oke, 5 juta. Tapi rahasiakan ini kepada yang lain, termasuk Tobi, putusku. Ririn mengangguk. Aku segera menghentikan nominal uang sesuai kesepakatan, lalu mentransfernya ke rekening milik Ririn yang sudah terdaftar di aplikasi transfer dana. Sudah ya? Jadi, kapan kamu siap masuk ke sana? Tanyaku. Besok. Salon itu katanya besok sudah buka. Saya akan lakukan itu, tandasnya. Aku mengangguk setuju. Singkat cerita, aku tidur di sofa dan terbangun karena kaget mendengar benda jatuh yang cukup keras. Kulihat jam di ponsel, sudah menjelang maghrib. Suara apa tadi? Rasanya seperti bukan mimpi.
Aku duduk, memperhatikan isi ruangan yang bergeming. Tidak ada yang aneh. Semua benda masih ada di posisi masing-masing. Di luar, terdengar meja yang sedang digeser. Aku beranjak, berniat ke kamar mandi. Lampu menyala terang, tetapi suasana sangat sepi. Semua karyawan sepertinya hanya ada di halaman depan. Kulihat Wulan sedang mencuci tangan di wastafel. Entah apa yang ia lakukan hingga air bekas cucian tampak sangat kotor. "Bagaimana Wulan? Ada berapa meja?" tanyaku. "Sepi," sautnya lirih. Ia pun langsung masuk ke dalam kamar mandi wanita. "Pak, tadi ada telepon dari supplier ayam. Katanya..." Wulan muncul dari arah depan sambil membawa kertas catatan. "Wulan." Aku terloncat kaget. Lekas kumatikan keran dan menatap gadis itu lekat. "Kenapa Bapak kaget begitu?" Kini Wulan yang terlihat bingung. "Kamu bukannya..." Aku terdiam, menyadari situasi ini. Aku memilih untuk bungkam saja daripada mereka ketakutan. "Saya kenapa?" cecar Wulan. Tidak. Saya baru bangun tidur karena pusing. Jadi masih sedikit kacau." "Oh iya, ada apa?" Aku berusaha tersenyum, walau jantung tidak karuan. "Ini pesan dari supplier ayam. Sudah saya catat bagian pentingnya. Bapak diminta menghubungi balik kalau belum jelas." Papar Wulan menyerahkan secari kertas. "Oh, iya. Makasih Wulan. Kalian sudah makan?" tanyaku. "Sudah Pak. Kalau begitu..." "Sudah Pak. Kalau begitu saya pamit ke depan dulu." Wulan bergegas pergi. "Tunggu Wulan. Bisa tolong belikan mie ayam di depan. Ini. Sekalian beli cemilan buat kalian." Aku menyerahkan selembar uang berwarna biru. "Oke." Seperti biasa, gadis itu mendekat. "Iya." Aku mengangguk. Sepeninggal pelayan tersebut, aku mencoba mengintip ke dalam kamar mandi wanita. Sejak tadi perempuan mirip Wulan yang kulihat memasuki ruangan tersebut belum keluar. Hening. Tidak terdengar suara apa-apa di dalam. "Ah, sial. Kenapa jadi begini sih?" Gumamku berbalik. Aku nyaris menabrak Amber yang berdiri di belakangku. Kami sama-sama terkejut hingga saling berteriak. "Papa kenapa di depan kamar mandi wanita?" tanya Ambar heran. Tidak. Saya hanya mengecek kebersihannya. Ini lagi memastikan ada orang atau tidak di dalam," kilaku. "Tumben. Biasanya Bapak nyuruh Wulan atau Adi buat memastikannya," seloro Ambar. Iya, sekali-kali. Oh iya, hari ini tutup jam 9 saja. Dari siang sepi begini." Aku memindai saung-saung yang kosong. "Iya Pak, jalanan depan juga sepi. Aneh sih, masa mereka takut karena tahu salah satu karyawan salon di sana meninggal bunuh diri," ucap Ambar pelan. "Memangnya kabar itu sudah meluas?" Ambar mengangguk. "Biasa, kekuatan media sosial. Bahkan teman saya yang ada di luar kota sudah tahu." "Ya sudah, nanti kita juga tutup awal saja. Tolong setelah ini panggil Pak Yusuf ya. Suruh langsung ke ruangan saya.
ujarku meninggalkan Ambar. Pak Yusuf adalah kepala koki yang kupercaya. Tobi yang mengenalkannya kepadaku. Meski usia beliau sudah 50 tahun lebih, tetapi kinerjanya masih sangat bagus. Selama ini, belum pernah ada komplain serius perihal masakan. Aku menunggu Pak Yusuf dan mie ayam pesananku di dalam. Jarum jam dinding terdengar nyaring di dalam ruangan yang sepi. Aku memeriksa ponsel, mencoba mengirim pesan kepada Mega bahwa aku akan menjemputnya sekitar pukul 21:30. Oke, aku tunggu tepat di jam itu, balas Mega cukup cepat. Mau kubawakan sesuatu? Gak usah, nanti kita jalan-jalan di taman yuk. Aku baru hendak membalas saat Wulan datang bersama Pak Yusuf. Kuletakkan ponsel, lalu menyambut mereka, terutama mie ayam langgananku. Perutku sudah melilit sejak tadi. Sesuai janji, aku menemui Mega di persimpangan dekat kos Cempaka. Dari jauh, ia sudah terlihat berdiri bersandar pada tiang listrik. Kali ini, rambut panjangnya ia biarkan tergerai, berkibar dipermainkan angin malam. Gadis itu langsung mengenali suara motorku, terbukti dengan lambaian tangan, meski jarak kami masih sekitar 100 meter. Kenapa rambutnya gak diikat? Nanti kusut loh, ucapku saat ia menaiki motor. Padahal aku sedikit tidak nyaman karena rambut tersebut menutupi sebagian wajahnya. Biar hangat. Kamu gak suka? Tanya Mega datar. Suka kok. Ya terserah kamu saja. Mau ke taman lagi? Aku bersiap menarik gas. Iya. Suasana taman tidak terlalu ramai. Padahal malam belum terlalu larut. Setelah memarkirkan motor, aku menghampiri penjual jagung rebus. Lelaki tua itu terlihat muram, mungkin karena dagangannya masih lumayan banyak. 2 ya Pak. Aku mengacukan jari telunjuk pada jari tengah. Baik Mas. Pedagang itu dengan sigap mengambil plastik untuk membungkus 2 buah jagung yang masih mengepulkan asap tipis. Sepi ya Pak? Tanyaku memecah keheningan. Iya, dari siang hawanya sudah beda Mas. Maklum, ada kejadian begitu. Warga jadi takut keluar rumah. Apalagi beberapa hari ini ada rumor hantu perempuan keliling kampung. Wajahnya... Pedagang jagung rebus itu urung meneruskan kalimatnya. Kenapa dengan wajahnya? Aku mengerutkan alis, penasaran. Gak jadi Mas. Ini pesanannya. Ia menyerahkan bungkusan itu, lalu menerima uang yang kuberikan. Kembaliannya ambil saja Pak, ucapku bersiap pergi. Makasih banyak Mas. Semoga rezekinya lancar. Ia menatap ke arah bangku, di mana Mega menunggu. Saya pamit keliling dulu ya Mas. Doakan semoga laris, ujarnya setengah tergesa. Amin Pak, sahutku tertegun. Aku menghampiri Mega, memberikan jagung yang masih cukup panas itu kepadanya. Dimakan, biar gak dingin, ujarku. Aku takut, bisik Mega. Takut apa? Aku melebarkan mata. Kupindahi sekeliling. Hanya ada lampu dan tanaman yang bergoyang ditiup angin. Banyak, sautnya singkat.
Ia mulai menggigit sebaris jagung dengan butiran rapat dan utuh. Kalau kamu takut di kos Cempaka, apa mau ku bantu pindah dari sana? Usulku. Entah kenapa, aku berpikir Mega takut dengan tempat tinggalnya setelah kejadian itu. Apa ada rumah yang cocok buatku? Gadis itu masih asik menggigit jagung. Bule punya rumah kecil di pinggir desa. Sebulan ini kosong. Penghuninya pindah ke ibu kota. Apa kamu mau? Nanti biar ku bicarakan dengan bule, tawarku. Mega mengangguk. Aku mau. Aku menghembuskan napas lega. Setidaknya jika ia tinggal di sana, aku bisa memantaunya dengan leluasa. Ya sudah, hanya itu kan yang mau kamu katakan. Aku menatapnya. Kubiarkan ia duduk sendiri, sementara aku hanya berdiri, bersandar pada tiang lampu. Mega menggeleng. Aku takut kamu meninggalkan aku. Kali ini aku terdiam. Apa maksudnya? Aku akan tetap di sini. Gak akan kemana-mana. Sahutku tertawa kecil. Bukan itu. Aku mau kamu janji gak akan pernah mengkhianatiku, desis Mega. Dan tak, tak. Dua buah kerikil mengenai tiang lampu dekat dengan kakiku. Aku menoleh ke kanan, di mana asal batu kecil itu terlempar. Tidak ada siapa-siapa. Namun semak tanaman bunga di ujung sana sedikit bergerak. Sengaja ya? Siapa sih? Kerutuku bersiap menghampiri tempat itu. Gak usah dipedulikan, Wang. Bagaimana? Apanya? Mendadak perasaanku tidak nyaman. Apa kamu bisa janji? Ulang Mega. Iya, aku janji. Sautku bingung. Padahal hatiku masih ragu. Tetapi entah kenapa mulut tidak bisa menolak. Makasih. Mega tersenyum. Sepertinya karena aku hanya bisa melihat sekilas, bibir gelap itu tertarik sempurna. Pulang yuk. Sebenarnya hari ini aku gak enak badan. Tadi terpaksa ke restoran karena ada hal yang harus dikerjakan, ujarku. Oh, begitu. Iya. Mega berdiri. Aku hendak menggandeng tangannya, tetapi jantungku seperti diremas. Aku tidak kuasa melakukannya. Aku mengambil motor, sedangkan Mega menunggu di trotoar. Dari tempatku parkir, terlihat semak tempat orang jahil tadi melempariku dengan kerikil. Aku memiringkan kepala, mencoba mencari seseorang di baliknya. Apa sudah pergi? Gumamku bergegas mendekati Mega. Sebelum meninggalkan taman, sekilas di kiri jalan kulihat seorang wanita mengenakan ikat kepala hitam. Wajahnya datar, menatapku dengan sorot mata aneh. Ia mengenakan pakaian serba hitam, tetapi dari gesturnya, aku yakin ia wanita. Siapa? Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.